kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup. Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit bagi kami untuk memberikan kemenangan bagi kami. Sehingga maut tidak ada lagi kuasanya, kematian tidak ada lagi kuasanya, karena kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di tengah-tengah situasi pandemi Corona yang sedang terjadi, walaupun kami hanya bisa merayakan hari kebangkitan-Mu dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau dan kini tiba saatnya Bapa. Kami mau pakai waktu ini, kami mau pakai kesempatan ini untuk kami dengar suara-Mu ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicaralah bagi kami seperti Engkau bicara kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Biar pagi hari ini Tuhan bicara sesuatu bagi kami melalui hamba ya Bapa. Tuhan urapi kami, kuduskan hati-hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, agar supaya kami bisa menangkap sesuatu pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala cara-cara setan mau mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, hanya Roh Allah yang diizinkan ada di tengah-tengah kami, sehingga pagi ini Bapa, kami leluasa mendengar firman. Ini doa dan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di rumah masing-masing shalom. Halo. Selamat Paskah bagi kita saudara-saudaraku. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi saya percaya bahwa pagi hari ini saudara tetap ada sukacita. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, pagi hari ini, di hari Paskah ini, saya rindu kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12, saudara-saudara. Namun sebelum kita membaca, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, baik jemaat GSJ Elim. Saya mengucapkan selamat Paskah buat saudara-saudara semua, mulai dari anggota KKA Sion, lalu Raja Wali, salam Raja Wali, lalu KKA Penjala. Ya, jangan lupa ikannya diantar sebentar kalau malam pergi ke laut. Lalu KKA apalagi Yordan, anggotanya salam. Lalu KKA Solafide, salam semua. Lalu KKA Philadelphia, salam ya Philadelphia. Lalu apalagi KKA Esther, anggota semua, salam. Lalu Maranatha, ya terakhir Maranatha. Lalu ada satu lagi KKA Sema yang ada di asrama polisi, salam ya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita bersyukur kita semua bisa jumpa lagi hari ini. Semua jemaat GSJ Solafide, salam. Dan semua simpatisan yang sedang mengikuti ibadah kami atau nantinya saudara akan menonton offline ibadah kami ini nantinya setelah selesai ibadah ini. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Nah saudara-saudaraku yang saya kasihi, sebelum kita dengar firman Tuhan, pastikan handphone yang saudara pegang di tangan saudara tidak berbunyi supaya tidak mengganggu kita.
tidak mengganggu saudara di dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita buka kitab kita, saudara-saudara. Hari ini saya mau bicara kepada kita sebuah topik, Yesus bangkit, ada hari esok. Ada amin, saudara-saudara. Yesus bangkit, ada hari esok. Nah, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan pagi ini di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Mari saudara buka dulu Alkitab saudara. Oke, kalau saudara sudah dapat, kita akan baca. Saya baca di sini, lalu saudara ikut di Alkitab saudara. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti-nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yakni keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayatnya yang terakhir, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saudara-saudara, kita harus jujur bahwa hati kita sedih, hati kita hancur saudara-saudara, karena akibat dari pandemi COVID-19 ini saudara-saudara, maka kita harus merayakan Paskah dengan begitu sederhana saudara-saudara. Kita harus merayakan Paskah dengan begitu sederhana di rumah kita masing-masing. Tetapi saudara-saudaraku, peristiwa ini mengingatkan kembali kita tentang Paskah pertama yang terjadi di Mesir saudara-saudara, di mana pada waktu itu semua orang-orang Israel mereka ada di rumah mereka masing-masing dan merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah pada pertama kalinya saudara-saudara. Namun saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Paskah yang sederhana ini, saya percaya saudara-saudara bahwa tidak
Tuhan, saudara-saudara. Ada amin, saudara-saudara. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita merayakan Paskah secara sederhana, kita memperingati kebangkitan Yesus secara sederhana, tapi saya percaya saudara bahwa makna dari kebangkitan Yesus, makna dari Paskah itu tidak akan hilang. Kenapa saudara-saudara? Karena makna dari kebangkitan Yesus, makna dari Paskah itu saudara-saudara tidak tergantung dari semaraknya kita merayakannya, tidak tergantung dari megahnya kita merayakannya, tidak tergantung dari mewahnya kita merayakannya saudara-saudara. Tetapi walaupun kita merayakannya dengan sederhana, tapi kita akan menikmati bahwa Paskah, bahwa kebangkitan Yesus punya makna yang begitu luar biasa saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, kita harus jujur bahwa kadang-kadang Paskah dirayakan dengan begitu semarak, Paskah dirayakan dengan begitu meriah, Paskah dirayakan dengan begitu megah, Paskah dirayakan dengan begitu mewah. Berbagai kegiatan kita lakukan, berbagai pertandingan kita lakukan, berbagai perayaan kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita harus jujur saudara-saudara bahwa perayaan itu hanya bersifat seremonial sementara. Dan kadang-kadang kita harus jujur bahwa banyak orang mereka merayakan Paskah dengan begitu megah, dengan begitu mewah, dengan begitu luar biasa kemegahannya saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara itu hanya dilakukan secara seremonial, dan banyak orang tidak menikmati perayaan Paskah itu sendiri, tidak menikmati makna dari Paskah itu sendiri. Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita beberapa hal yang berhubungan dengan topik kita pada pagi hari ini, berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Kenapa saya bilang Yesus bangkit dan ada hari esok bagi kita? Kenapa saya bilang kebangkitan Yesus memberikan hari esok kepada kita saudara? Karena dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan beberapa hal di sana. Yang pertama saudara-saudara yang bisa kita temukan dari ayat-ayat ini adalah dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Kita bisa menemukan di situ. Kenapa saya bilang kebangkitan Yesus menyediakan hari esok bagi kita? Yesus bangkit dan memberikan hari esok kepada kita. Karena kita bisa menemukan di sana bahwa kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada kita tentang perkara-perkara yang besar, yang kekal. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan jaminan perkara-perkara yang kekal bagi kehidupan kita, saudara. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayatnya yang keempat dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Alkitab berkata bahwa kebangkitan Yesus menyediakan bagi kita sesuatu yang kekal, menyediakan bagi kita sesuatu yang Alkitab katakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan itu tersimpan di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, luar biasa. Melalui kebangkitan Yesus kita mendapat jaminan keselamatan yang kekal. Melalui kebangkitan Yesus kita mendapat jatah yang kekal oleh kebangkitannya, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Dan Petrus menggambarkan sesuatu yang kekal itu, dikatakan bahwa tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudaraku, ayat-ayat ini Petrus mengajak kita, Petrus mengajak pembacanya untuk mari kita mulai memuji Tuhan, memuji Yesus. Karena dia katakan bahwa melalui kebangkitannya, hidup yang kekal, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak dapat binasa, sesuatu yang tidak dapat cemar, sesuatu yang tidak dapat layu, itu menjadi jatah bagi kita sebagai
Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus bilang hari esok tidak ada. Kalau Kristus tidak ada, tidak dibangkitkan, Rasul Paulus berkata pengharapan tidak ada. Sia-sia kepercayaan kita, sia-sia kita tiap hari Minggu memuji menyembah di gereja, sia-sia kita selalu berdoa, sia-sia kita membaca Alkitab. Bahkan dia bilang sia-sia pemberitaan kami. Tetapi saudara-saudaraku, ada hari esok bagi kita, ada pengharapan bagi kita. Kenapa? Karena Kristus yang mati dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus masih hidup, dia pernah menjanjikan ini kepada murid-muridnya. Satu kali dia ada bersama-sama dengan mereka, dan dia mengingatkan mereka, dia berkata, saya akan pergi. Yohanes pasalnya yang ke-14, dia bilang, saya akan pergi tapi kamu jangan sedih. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Dan tujuan kepergian saya adalah saya pergi menyediakan tempat bagi kamu di sana, yaitu di surga yang kekal. Ayat 2 dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayatnya yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan pernah menjanjikan, Yesus pernah menjanjikan ini kepada murid-murid. Dan tahukah saudara, Petrus dan murid-murid menjadi goncang iman mereka ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, dan Yesus masuk di dalam penderitaannya sampai dia mati di atas kayu salib. Petrus dan murid-murid menjadi goncang iman mereka, sehingga kita berkata Petrus pernah menyangkal Yesus. Murid-murid kecewa dengan Yesus, apalagi karena mereka sudah tinggalkan semuanya. Petrus sudah tinggalkan perahu dan jalannya. Murid-murid yang lain sudah tinggalkan pekerjaan mereka, dan mereka sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Mereka sudah menaruh harapan yang besar kepada Yesus. Tetapi harapan itu sepertinya menjadi sirna. Hari esok mereka sepertinya menjadi sirna. Masa depan mereka sepertinya menjadi sirna. Karena tiba-tiba saja mereka sudah menerima banyak janji dari Yesus. Tapi tiba-tiba saja Yesus mati dengan keadaan yang tidak terhormat, saudara-saudara. Bukti dari mereka kecewa adalah ketika Yesus bangkit dan dia berjumpa dengan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Mereka mulai menceritakan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Dan ada satu perkataan yang menarik waktu mereka menceritakannya. Mereka bilang, padahal dulu kami sudah berharap kepada Dia. Dia akan menyelamatkan kami, membebaskan kami. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mereka berpikir bahwa Yesus telah membohongi mereka. Mereka berpikir bahwa janji-janji yang diberikan Yesus kepada mereka itu adalah janji-janji palsu. Kalau dalam istilah keren sekarang, mereka berpikir bahwa mereka sudah di PHP begitu. Pengharapan palsu yang mereka pikir mereka terima dari Yesus. Tetapi
saudara-saudaraku, di hari Paskah ini, di hari perayaan kebangkitan Yesus ini, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa Yesus tidak PHP, Yesus tidak memberikan pengharapan palsu, Yesus tidak memberikan janji-janji palsu, tetapi di dalam Yesus ada hari esok, dan itu sifatnya kekal, saudara-saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari esok yang diberikan kepada kita, hari esok yang ditawarkan kepada kita melalui kebangkitannya, Alkitab berkata itu bersifat kekal, tidak dapat binasa, tidak dapat layu, dan tidak dapat cemar. Itulah sebabnya saudara-saudara, dengan terinci di masa tua Petrus, dia mulai menuliskan, dia mulai merasakan makna dari kebangkitan Yesus. Padahal dulu dia pernah kecewa, dulu imannya pernah goncang, tetapi dia bilang dengan sangat terinci di sana bahwa kebangkitan yang menyediakan perkara-perkara kekal bagi kita, dan itu tidak dapat binasa, itu tidak dapat rusak, tidak dapat cemar, tidak dapat busuk, tidak dapat layu, dan tidak dapat luntur, saudara-saudara. Karena itu, pesan Paskah pada pagi hari ini yang pertama bagi kita adalah jangan coba-coba kita tinggalkan Yesus. Ada amin, saudara-saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Banyak orang hari ini tinggalkan Yesus hanya karena uang. Banyak orang hari ini tinggalkan Yesus hanya karena harta. Banyak orang hari ini tinggalkan Yesus hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki. Banyak orang tinggalkan Yesus hanya karena jabatan. Dengarkan saya baik-baik. Apa yang engkau dapatkan di dunia ini, itu bisa layu, itu bisa cemar, itu bisa habis, itu bisa binasa. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Yesus adalah sesuatu yang tidak dapat binasa, sesuatu yang tidak dapat layu, sesuatu yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat busuk. Karena itu, saudara, dengarkan saya baik-baik. Walaupun kita ada di dunia ini, hidup sederhana, apapun keadaan saudara, jangan sampai tinggalkan Yesus. Karena kalau kita tinggalkan Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling rugi di dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingat baik-baik bahwa uang kita, harta kita, jabatan kita, nama besar kita, itu sifatnya sementara dan hanya bisa mengantar kita sampai ke pintu lubang kubur, saudara-saudara. Tetapi iman kepada Yesus melalui kebangkitannya mengantar kita sampai kepada keselamatan yang kekal. Itulah sebabnya, saudara, Petrus bilang, mari kita memuji Yesus, karena lewat kebangkitannya dia menyediakan hari esok bagi kita, dan hari esok itu tidak dapat layu, tidak dapat cemar, dan tidak dapat binasa. Hanya sayangnya, saudara, banyak orang yang hari ini lebih suka meninggalkan apa yang tidak dapat layu, apa yang tidak dapat binasa, dan apa yang tidak dapat cemar itu dengan sesuatu yang bisa layu, bisa busuk, bisa cemar. Saudara-saudaraku, Yesus pernah mengingatkan ini kepada murid-muridnya waktu dia masih ada di bumi. Waktu dia belum mati, dia bilang begini, saudara-saudara. Matius 6 ayat 19 sampai ayat 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Bisa binasa, bisa busuk, bisa cemar. Dan pencuri bisa membongkar serta mencurinya.
Tetapi Yesus bilang, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, sebab di sorga nyengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Stefanus rela mati. Stefanus rela dirajam dengan batu sampai mati. Murid-murid semua rela mati. Petrus rela tinggalkan semuanya. Sakeus siap kembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia peras. Karena mereka tahu bahwa yang Yesus berikan kepada mereka adalah sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Pencuri tidak bisa bongkar, nyengat dan karat tidak bisa makan, saudara-saudara. Sayangnya sekali lagi, banyak orang lebih suka korbankan yang kekal untuk dapat yang sementara. Tapi di hari Paskah ini, hari kebangkitan ini, pesan pertama bagi kita adalah bahwa Yesus bangkit ada hari esok. Kenapa? Karena Yesus menyediakan kehidupan kekal, harta kekal bagi kita, dan itu tidak dapat layu, tidak dapat binasa, dan tidak dapat cemar. Semua yang ada di muka bumi ini, saudara-saudara, bisa luntur, bisa layu. Kekayaan kita bisa hilang, bisa binasa. Apa yang kita punya bisa luntur. Kalau engkau tinggalkan Yesus hanya gara-gara mungkin wanita cantik itu satu saat kecantikannya bisa luntur. Laki-laki yang cakap itu satu saat kecakapannya bisa luntur. Uangmu satu saat bisa binasa, bisa hilang, bisa habis. Jabatanmu satu saat bisa berhenti. Tapi apa yang engkau dapat di surga, yang disiapkan oleh Yesus melalui kebangkitannya, itu tidak dapat luntur. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa saya bilang kebangkitan Yesus memberikan hari esok kepada kita? Kenapa saya bilang Yesus bangkit dan ada hari esok bagi kita? Yang kedua, saudara-saudara, karena kebangkitan Yesus memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah persoalan hidup kita. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah persoalan hidup kita. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara lihat ayat-ayat ini. 1 Petrus ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Bergembiralah akan hal itu. Maksudnya bergembiralah karena jatah-jatah kekekalan yang Tuhan berikan melalui kebangkitannya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Sekali lagi bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lalu ayatnya yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini sebenarnya tidak bernilai. Hidup ini tidak ada artinya, saudara-saudara, kalau tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalam hidup ini. Anda boleh makan enak di rumah, tapi kalau tidak ada damai, tidak ada sukacita, hidup ini seperti hambar saja, saudara-saudara. Anda boleh punya jabatan, tapi kalau Anda tidak sukacita, Anda dikejar-kejar oleh ketakutan, kekhawatiran,
maka saudara-saudara hidup Anda tidak ada nilainya, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Oleh karena itu saudara-saudara, biasanya orang rela melakukan apapun yang penting ada damai. Orang rela melakukan apapun yang penting ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Orang rela habiskan duit banyak, pergi berlibur di luar negeri, pergi berlibur di Bali dan lain-lain. Hanya untuk apa? Ada damai di hati ini, ada sukacita di hidup ini. Orang rela menghabiskan uang dan pergi ke bar, pergi ke diskotik. Sebenarnya tujuannya satu, mereka mencari damai di sana, cari sukacita di sana, cari kegembiraan di sana. Tetapi saudara-saudaraku, dengarkan saya baik-baik. Damai yang sesungguhnya kita tidak bisa dapat di dunia ini. Ada amin saudara-saudara? Damai yang sesungguhnya kita tidak bisa dapat di dunia ini. Makanya ada satu lagu, kalau ku cari damai. Satu lagi lanjutannya, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun yang bisa memberi damai, tak satu pun bisa memberi sukacita kecuali Yesus, saudara-saudara. Dan saudaraku, Rasul Petrus menyelami betul bahwa dia hidup di dunia ini tidak semudah dibalikan telapak tangan. Petrus merasakan betul bahwa hidup di dunia ini tidak gampang, tidak mudah. Entah engkau percaya Yesus atau tidak, hidup ini tidak mudah. Apalagi engkau ikut Yesus. Petrus punya pengalaman, ikut Yesus tidak mudah. Dan itu Yesus pernah sampaikan kepada mereka waktu Yesus masih hidup. Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus pernah mengingatkan kepada murid-murid bahwa hidup ini tidak gampang, hidup ini tidak mudah, apalagi kalau kita ikut Tuhan. Dan Petrus yang telah berpengalaman secara pribadi dengan penghiburan yang Yesus berikan ketika dia sedang ada di dalam ketakutan. Hari ini dia mengingatkan kita, dia bilang Yesus bangkit dan dia telah memberikan jaminan untuk hidup yang akan datang bagi kita. Maka sekarang dia bilang, sekalipun kita menghadapi tantangan hidup, sekalipun kita menghadapi pencobaan, apalagi pencobaan karena ikut Tuhan, Petrus bilang itu tidak boleh membuat kita goyah. Karena Yesus Petrus bilang begini saudara, semua yang terjadi itu, lama atau durasinya itu, hanya sebentar saja, hanya seketika saja. Jadi tidak perlu menyesal. Karena saudara-saudara, jaminan yang Yesus berikan kepada kita, jaminan yang Yesus tawarkan bagi kita, kalau dibanding dengan penderitaan, dibanding dengan kesusahan, dibanding dengan kesulitan yang kita alami hari ini, Petrus bilang, tidak sebanding, tidak selevel saudara-saudara. Jaminan kemuliaan yang akan kita terima. Saudara lihat ayat ini. Petrus bilang apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas murni yang diuji kemuliaannya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun sekarang kamu tidak melihat dia, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Petrus
bilang apa yang kita alami ini bagaikan kita sedang dimurnikan seperti emas yang dimurnikan, saudara-saudara. Saudara tahu, saya perlu menyampaikan kepada kita bahwa emas untuk membuktikan kualitasnya itu dia harus melalui pembakaran di dapur, pembakaran atau dapur peleburan. Dan untuk bisa melebur emas murni 24 karat, setelah orang mencampurnya dengan cairan kimia, saudara-saudara, emas itu harus dipanaskan dengan kepanasan, dengan panas yang cukup tinggi, api yang cukup panas. Dan itu derajatnya adalah 1060 derajat untuk bisa melebur emas 24 karat. 1060 derajat, bayangkan panasnya. Kalau itu manusia yang dibakar 1060 derajat. Untuk air panas yang 100 derajat saja, saudara, coba saudara tes, taruh tangan sedikit. Tidak mudah, tidak gampang untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang nilainya mahal, itu tidak gampang, saudara-saudara. Jadi kalau hari ini mungkin kita alami sedikit penderitaan, saudara-saudaraku, mungkin itu belum sampai 100 derajat lah juga, saudara. Mungkin engkau berteriak, Tuhan sakit. Tuhan bilang, baru saja 100 derajat. Baru saja 500 derajat. Tahan sebentar lagi, baru saja 900 derajat. Tuhan tunggu sampai 1060 derajat untuk menghasilkan emas yang murni, untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas, untuk menghasilkan orang-orang yang hidupnya murni di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan kita menerima sesuatu yang tidak dapat binasa itu. Tuhan Yesus bilang, tenang sah. Petrus bilang, tenang sah. Apa yang engkau alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan sediakan bagi kita. Karena itu, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira. Saudara-saudara, sesuatu yang mahal itu harus melalui proses yang luar biasa. Saudara tahu mutiara yang biasa dipakai, digantung di telinga ibu-ibu, ditaruh di anting, di kalung dan lain-lain. Saudara tahu untuk menghasilkan sebutir mutiara itu prosesnya begitu luar biasa. Dan mutiara itu, saudara-saudara, dihasilkan dari sebuah kerang yang gerakannya itu sangat lambat, saudara-saudara. Jadi ketika kerang itu terbuka, untuk tertutup kembali itu sangat lama sekali. Dan waktu terbuka itulah, saudara-saudara, ombak membawa batu-batu kecil, kotoran-kotoran kecil, lalu terjebak di dalam kerang itu, saudara-saudara. Nah, ketika dia menutup atau ketika kerang itu tertutup, saudara-saudara, batu-batu itu terjebak, kotoran-kotoran itu terjebak di dalamnya. Dan tahukah saudara, waktu kotoran-kotoran itu terjebak, kerang itu merasa kesakitan. Sehingga waktu dia merasa kesakitan itulah ada cairan yang keluar dari tubuhnya yang menutup batu-batu atau kotoran itu, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah mutiara yang mahal. Jadi saudara tahu, mutiara itu dihasilkan oleh tangisan seekor kerang. Akibat dari apa? Kesakitan yang dia alami waktu dia tertutup dan ada batu yang terjebak di dalam tubuhnya. Dia menangis, kesakitan, mengeluarkan cairan, lalu mendapatkan mutiara itu, saudara-saudara. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, cairan itu keluar dan menutup kotoran, batu-batu, dan akhirnya menghasilkan mutiara. Contoh yang sederhana, saudara-saudara, ibu-ibu yang biasa melahirkan. Tentunya sangat sakit. Saya tidak tahu sakitnya karena saya belum melahirkan. Tapi katanya sakit sekali.
anak. Akibat karena sakitnya begitu luar biasa, saudara. Mereka berteriak, cukup, saya tidak mau lagi. Pokoknya cukup, satu sudah. Waktu anak itu keluar, saudara-saudara, si ibu langsung merasakan sukacita sampai dia melupakan kesakitan yang begitu amat, saudara-saudara. Sukacitanya melebihi rasa sakit yang dia alami, dan dia melupakan semuanya. Sampai-sampai dia lupa kalau dia pernah berteriak, cukup sudah, saya sudah tidak mau lagi. Tiba-tiba sudah ada satu lagi. Waktu melahirkan, cukup sudah, saya tidak mau lagi. Sakit sekali, cukup sudah. Anak keluar, dia langsung sukacita. Dia lupa semua penderitaannya, dia lupa semua rasa sakitnya. Tiba-tiba ada satu lagi. Berteriak 5 kali, cukup sudah, saya sudah tidak mau lagi. Tiba-tiba ada yang ke-6. Ke-6 berteriak lagi, tiba-tiba ada yang ke-7. Ke-7 berteriak lagi, tiba-tiba ada yang ke-8. Sampai ada yang ke-12. Kenapa? Karena ada sukacita yang luar biasa. Walaupun dia harus menderita sakit, tapi waktu anak itu keluar, dia merasakan sukacita. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berkata dalam ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan inilah yang membuat, saudara-saudara, Rasul Paulus sekalipun dia ada di dalam penjara, Rasul Paulus sekalipun dia diborgol kaki tangannya, tetapi saudara-saudara, waktu dia tulis surat kepada jemaat Filipi, penjara tidak membuat dia hilang sukacita. Dia bilang kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Dan banyak kata-kata sukacita yang Rasul Paulus tulis, sehingga surat Filipi itu, saudara-saudara, tulisan-tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi itu diberikan julukan surat sukacita. Padahal surat itu ditulis di dalam penjara. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang, penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding, tidak selevel dengan apa yang Tuhan, kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, hari ini saya mau menyampaikan kepada kita, Yesus bangkit. Karena itu bersukacitalah, sekalipun ada badai hidup, sekalipun ada persoalan hidup, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan, sekalipun mungkin hari ini engkau sendiri sedang menjerit kesakitan akibat mungkin karena pengiringanmu kepada Tuhan, sekalipun engkau harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan, penderitaan, tapi saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik. Petrus berkata, itu durasinya hanya sebentar saja, dan tetaplah bersukacita, karena apa yang kita alami sekarang tidak selevel dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada amin, saudara-saudara. Jadi kalau saudara berkorban waktu tidur saudara sedikit untuk berdoa, saudara berkorban waktu tidur saudara sedikit untuk beribadah, saudara berkorban uang saudara sedikit untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan, untuk misi, saudara berkorban uang demo saudara mungkin ke gereja, saudara tidak usah mengeluh. Saudara tidak usah mengeluh. Karena apa yang Yesus katakan hari ini, bahwa kebangkitan memberikan sukacita kepada kita karena ada jaminan bahwa setiap penderitaan yang kita alami hari ini tidak selevel dengan apa yang Yesus berikan bagi kita, kemuliaan yang Yesus berikan bagi kita melalui kebangkitannya. Yang terakhir, saudara-saudara, kenapa saya bilang Yesus bangkit ada hari esok? Karena kebangkitan Yesus memberikan kepada kita tujuan hidup yang tepat di dunia ini. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita tujuan hidup yang tepat di dunia ini. Ayat 9 sampai 12, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat
tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kristus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus menyediakan tujuan hidup bagi kita selama kita ada di dunia. Saudara, hidup ini tidak ada artinya, tidak indah kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita. Ibarat orang yang sedang menembak, saudara-saudara, kalau dia tidak tahu tujuannya apa dia menembak, dia tidak tahu sasarannya di mana, saudara-saudara, dia tidak tahu sasaran bidikannya, saudara-saudara, maka itu tidak akan menang. Dan Yesus, saudara-saudara, tidak hanya memberikan kepada kita ajaran yang bersifat muluk-muluk, saudara-saudara, tapi melalui kebangkitannya, Dia menyediakan tujuan hidup bagi kita. Tujuan hidup yang pertama itu apa? Yesus bilang kepada kita, kita menerima keselamatan yang kekal melalui iman kita, saudara-saudara. Saudara lihat, keselamatan itulah yang ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Ada amin, saudara-saudara. Makanya kalau ada orang yang bilang waktu Yesus bicara tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, itu salah. Itu dia berdusta. Yesus bilang, dialah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, kalau tidak melalui Yesus, engkau tidak mendapatkan keselamatan kekal. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang paling berbeda dengan Allah lain di dunia ini. Semua nabi-nabi di dunia ini ada hari lahirnya dan ada hari matinya, saudara-saudara. Tapi beda dengan Yesus, ada hari lahirnya, ada hari matinya, ada hari kebangkitannya, lalu ada hari dia pergi ke surga. Dan dia memberikan jaminan keselamatan itu kepada kita. Dia katakan, saudara-saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tahu jalan ke surga, saudara-saudara. Karena tadi ayat sebelumnya saya bilang, Yesus bilang dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi pastikan, saudara-saudara, bahwa Anda tetap ada di dalam Kristus. Karena kalau Anda di luar Kristus, Anda tidak mendapatkan keselamatan yang kekal. Yang terakhir, saudara-saudara, tujuan hidup kita yang berikut, yang Tuhan nyatakan, Tuhan sampaikan kepada kita, dia bilang, selama kita di dunia, kita tidak boleh melayani diri sendiri. Ayatnya yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan lagi melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kami. Tujuan hidup kita adalah supaya kita melayani satu dengan yang lain. Tuhan tidak menempatkan saudara di sini hanya untuk makan, minum saja, saudara, tapi Tuhan menempatkan saudara di muka bumi ini supaya Anda melayani satu dengan yang lain. Kiranya khotbah Paskah ini memberkati saudara-saudara semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Pelayan boleh ada di depan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, yang ada di rumah saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ingat saudara-saudara bahwa Yesus kita bangkit, Yesus kita hidup, dan ada hari esok. Yesus kita bangkit, Yesus kita hidup, dan ada hari esok. Kenapa ada hari esok? Karena Yesus menyediakan kepada kita perkara-perkara yang kekal. Kenapa ada hari esok? Karena sekalipun kita ada masalah, Tuhan menyediakan damai dan sukacita bagi kita. Kenapa ada hari esok? Karena kebangkitannya menyediakan tujuan hidup yang jelas bagi kita selama kita ada di bumi ini.
Hari ini saudara-saudara, saya mau sebelum berdoa kepada kita, mari kita renungkan firman Tuhan ini sebentar. Adakah di antara kita yang hari ini mungkin ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak cobaan, dan mungkin sukacitanya menjadi hilang? Dengarkan baik-baik. Apapun yang engkau alami hari ini, tidak selevel, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan persiapkan bagi kamu. Adakah di antara kita yang mungkin hari ini ragu mengikuti Yesus? Adakah di antara kita yang hari ini ingin tinggalkan Yesus? Dengar baik-baik. Ambil keputusan hari ini. Jangan tinggalkan Yesus. Anda ambil keputusan hari ini. Jangan ragu lagi mengikuti Yesus. Adakah di antara saudara yang mungkin hanya karena uang saudara mau tinggalkan Yesus? Hanya karena wanita Anda mau tinggalkan Yesus? Hanya karena laki-laki Anda mau tinggalkan Yesus? Hanya karena jabatan atau uang Anda mau tinggalkan Yesus? Dengarkan saya baik-baik. Putuskan hari ini. Jangan engkau tinggalkan Yesus hanya karena semuanya itu. Karena engkau dapat sesuatu yang bisa rusak, bisa binasa, bisa cemar. Tapi Yesus menyediakan kepada kita sesuatu yang tidak dapat rusak, tidak dapat binasa, dan tidak dapat cemar. Batalkan keputusanmu kalau engkau mau putuskan tinggalkan Yesus. Dan mari saudara-saudara, pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan. Pakailah hidup ini untuk melayani sesama. Dan yakinlah bahwa Tuhan menyediakan keselamatan yang kekal bagi saudara. Kalau saudara setuju dengan firman Tuhan ini, mari angkat tangan bersama dengan saya dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih. Karya terbesar kita nyanyi pujian ini. Haleluya.